Terima kasih. Selamat pagi, Bu Dia, Bu Ugi. Selamat pagi, anak-anak siswi SMK Negeri 24 Jakarta, kelas 10, Busana 3. Salam sejahtera. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini masuk kepada pembelajaran daring dengan pelajaran seni budaya yang saya ampu. Kelanjutan dari materi sebelumnya yang memang terhadap konsep-konsep seni, konsep budaya, dan konsep keindahan. Nah, sekarang materi bergerak kepada analisis terhadap seni budaya Nusantara. Dalam hal ini kita akan membahas tentang materi angklung, kesenian angklung. Nah, itu garis besar yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Ananda semua bahwa materi musik tradisional atau budaya Nusantara ini akan saya ambil materinya angklung. Kenapa angklung? Karena memang di sekolah kita ada alat musiknya yang bisa dipelajari nantinya ketika luring itu kita bisa belajar prakteknya. Nah, hari ini kita hanya membahas tentang teorinya saja dulu. Baik, sebelum mulai kepada materi saya akan mencoba mengabsen dulu ya. Amanda, Eka Putri ada? Dwi Ramadhani. Baik, Vivi. Terakhir Vivi. Iya, oke. Kita mulai dengan membuka pelajaran hari ini. Materi sejarah perkembangan angklung. Sementara kita di materi sebelumnya sudah membahas tentang konsep budaya. Ini berhubungan karena memang di dalam konsep budaya berhubungan dengan apa yang akan kita bahas hari ini atau materi hari ini terhadap budaya. Bagaimana kalian sudah mempelajari materi sebelumnya? Ketika dihubungkan dengan materi hari ini, maka akan ada kelanjutan dari apa yang kita bahas sebelumnya, gitu maksudnya ya. Baik, sampai di sini. Ada yang kurang paham? Silahkan tanyakan. Adakah yang mungkin kurang jelas? Silahkan tanyakan dulu sebelum saya lanjutkan. Tidak ada. Baik, akan saya lanjutkan kepada materi hari ini adalah sejarah perkembangan angklung. Apa sih yang disebut dengan angklung? Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, silakan. Atau menanggapi, menambahkan, silakan. Baik, silakan Fitri. Pak Manda, silakan. Itu ada suara-suara di belakang. Ya, baik, ini udah mulai memperlebar literasinya kepada pemahaman di luar Jawa Barat ya. Ada yang menghubungkan dengan Bali. Mungkin ada lagi. Tadi ketiga orang membahas tentang angklung bahwa ini dari Jawa Barat ya. Nah, yang ketiga tadi keempat Amanda bahwa ada tambahan dari budaya Bali. Terus jika tidak ada ya semuanya sudah tepat. Tapi di sini akan saya coba lengkapi bahwa pemahaman angklung di sini adalah alat musik rakyat tadinya. Memang banyak beredar pertama di Jawa Barat. Ada juga yang di daerah Jawa Timur, Banyuwangi. Ada juga yang di daerah tadi Bali ya, sebutan Bali. Tetapi bentuk-bentuknya itu berbeda-beda. Seperti di Banyuwangi dan di Bali, lebih kepada bentuk arumba atau bumbung. Mungkin kalau kalian nanti buka searching itu bumbung seperti apa. Urutannya seperti itu, seperti calung, rancaknya atau urutannya, tetapi memang dibunyikannya seperti angklung. Ada yang ditenteng atau dibawa atau ada yang juga dimainkannya dengan di sambil menari ya. Nah, terlebih khususnya di Jawa Barat, memang angklung di sejarah pertama perkembangannya itu berada pada masa kerajaan Pajajaran lebih kepada tradisionalnya seperti itu dan memang terbuat dari bambu. Kita belum membahas tentang bahannya terbuat dari apa, tetapi di sini akan kita bahas adalah sejarah perkembangannya itu. Bagaimana sih pertama angklung ini dikenal? Fungsinya buat apa sih? Baru nanti kepada bentuk angklungnya seperti apa. Akan kita bahas bahwa sejarah perkembangan angklung dimulai dari titik A, itu di daerah mana, bentuknya angklungnya seperti apa. Itu akan kita jadikan catatan. Nah, di sini nanti akan saya ambil contoh adalah angklung Gubrag, angklung Jawa Barat, daerah Bogor. Karena memang kesenian lokal saya dari Bogor, saya orang Bogor, jadi saya ambil contoh dari angklung gubrak yang memang berkembang di daerah Bogor. Atau lebih tepatnya di daerah Lewiliang Jasinga, perbatasan dengan Banten. Karena bergeser sedikit nanti ke arah Baduy atau Banten, itu ada angklung Kanekes atau angklung Baduy. Ya. Nanti ke Jawa Barat bagian timur ada angklung Garut, ada angklung Sumedang, dan lain-lain yang memang konsepnya itu adalah angklung tradisional. Jadi beda.
nanti perkembangan angklung tradisional itu kapan? Nah, beda. Nah, contoh, tadi ada yang menyebutkan bahwa angklung ini adalah siapa tadi ya, entah Fitri atau Amanda, bahwa angklung di sini adalah terbuat dari bambu, ya kan? Dibunyikan di gitar ya. Siapa tadi yang Amanda, Vivi, Fitri atau siapa tadi yang bagaimana udah membahas tentang membunyikan angklung ya? Baik, belum ke sana sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa. Oke, semuanya benar ya. Berlanjut kepada materialnya, bahwa angklung ini adalah alat musik yang terbuat dari bambu. Bambunya tidak membaca semua materinya mungkin, bahwa atau pernah bermain angklung atau pernah melihat pertunjukan angklung. Nah, di situ kalian bisa lihat bambu jenis apa yang dijadikan bahan untuk angklung. Adalah bambu hitam atau bambu, kalau diartikan bambu wulung ya, bambu hitam kalau bahasa kitanya. Di sini, kenapa bambu itu yang diambil adalah tentunya ada alasannya supaya bunyinya lebih nyaring. Karena memang bambu itu ketika dijadikan alat musik, baik angklung ataupun calung atau arumba yang lain, itu bunyinya lebih nyaring dibandingkan bambu yang lain, jenis yang lain. Itu simpel saja. Dan mungkin untuk pemahaman atau pengertian secara adat mungkin ada makna-makna lain, filosofis-filosofis lain kenapa memilih bambu itu, mungkin ada lagi ya. Kita tidak menggali ke sana, tetapi lebih kepada material pendukungnya atau yang dijadikan bahan untuk angklung. Selanjutnya adalah fungsi angklung tradisional pada saat itu lebih kepada ritual-ritual adat atau ritual-ritual budaya lokal setempat yang memang dijadikan patokan atau kegiatan untuk upacara adat tertentu. Contoh, di daerah Jawa Barat pada umumnya itu adalah biasanya dipakai pada saat upacara Serentahun. Contohnya masa kemarau ke hujan. Di situ ada mulai penanaman padi. Zaman dulu padinya banyak ditanam di ladang ya. Banyak di ladang. Nah, itu ada upacara-upacara tertentu. Contoh untuk angklung gubrag itu upacara mau memulai menanam padi dan mau memulai memanen padi, itu ada dimainkan angklung tersebut sebagai ritual adat. Tujuannya adalah untuk meminta kesuburan tanah, terus hasil panen yang melimpah, dan sebagai izin terhadap alam. Ke siapa sih sebetulnya memintanya? Mungkin konsep saat itu ya sama ya, kepada Yang Maha Pencipta, bahwa pada saat itu mungkin kepercayaannya lebih banyak Hindu ataupun mungkin Buddha ya, sebelum Islam masuk ya. Jadi kepada Sang Pencipta atau Yang Maha Menciptakan alam. Sampai di situ saya rasa setiap daerah, apalagi khususnya di Jawa Barat, itu tujuan-tujuan atau fungsinya hampir sama. Tadi di Jawa Barat, angklung itu ada sekitar berapa? 5 sampai 7 daerah yang punya angklung, tetapi memang yang terkenal adalah angklung gubrag di Bogor, angklung kanekes di Baduy, Banten, terus angklung badut di Garut Selatan. Itu ada memang jenis-jenis angklung yang bentuknya tradisional, hampir tingginya seperti badan manusia. Nanti kalian bisa lihat. Sampai di sini, kepada fungsi yang hampir rata di semua daerah. Ada yang kurang jelas, silakan tanyakan supaya pemahaman kita bisa saling melengkapi terhadap sejarah dan fungsi angklung zaman tradisional. Karena baru di tradisional ini kita bermain, belum kepada angklung modern dan angklung yang kreatif berikutnya ya. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Ya, baik, saya lanjutkan. Angklung mengalami perubahan atau perkembangan sesuai seiring dengan kebutuhannya. Angklung yang dalam kemasan bisa diterima di semua lapisan masyarakat, baik di daerah lokalnya atau di Nusantara, bahkan bisa ke luar negeri. Perubahan pada segmen atau zaman sebelumnya. Pada tanggal 1938 ada seorang kreatif tokoh seni, Pak Daeng Sutigna, berasal dari Kuningan, Jawa Barat, mengembangkan angklung yang disebut disinyalir sebagai angklung modern. Banyak mengalami perubahan dalam hal apa? Dalam hal bentuknya, dalam hal nada yang dimainkannya nanti keluar dari pakem tradisional menuju modern, dan
di sini yang lebih digarisbawahi adalah angklung Padaeng ini disebut angklung modernnya. Kenapa? Karena nada yang digunakan dari tradisional itu bertangan nada biasanya pentatonik, pelog, slendro ya. Itu nada-nada atau tangga nada tradisional itu berubah menjadi diatonik. Diatonis itu adalah tangga nadanya mayor atau minor, di mana lagu-lagu populer, lagu pop dan lain-lain yang di masyarakat pun bisa dilatih dengan angklung. Terlebih bisa kepada lagu-lagu internasional atau lagu-lagu luar negeri. Nah, kalian mungkin ada yang pernah berkunjung ke Saung Ujo di Bandung. Mungkin nanti suatu saat kita bisa ajukan ke sana ya untuk untuk edukasi wisata ya, studi banding atau apapun yang berhubungan dengan pelajaran seni budaya. Di sana, Saung Angklung Mang Ujo itu memakai angklung modern, itu yang gubahannya Padaeng. Perkembangan Padaeng ini bagaimana dia menciptakan angklung menjadi modern atau perkembangan di sini adalah masa di mana zaman yang tradisional itu mulai ditinggalkan, tetapi bukan punah, mulai ditinggalkan karena zamannya udah bergeser, manusia mulai berpikir modern, menerima pengaruh dari luar negeri, mungkin dalam hal ini budaya, dan di Indonesia pun pelopor dalam angklung ini Pak Daeng Sutigna merubah atau membuat konsep angklung baru yang disebut dengan angklung Padaeng, memainkan tangga nada diatonis, berubah dari angklung tradisional yang memakai tangga nada pentatonis ya, itu bedanya. Dan secara bentuk angklung Padaeng ini lebih kecil atau lebih simpel, lebih praktis dibanding angklung tradisional. Alasannya kenapa? Karena angklung Padaeng ini bisa dimainkan nantinya oleh banyak orang atau yang disebut dengan ensemble. Yang namanya ensemble itu tidak sedikit orang yang memainkannya. Bisa lebih dari 20 orang, bisa 30 orang, dan seterusnya sesuai kebutuhan lagu atau komposisi lagu yang diaransemen. Nah sekarang angklung perubahan Padaeng ini disebut angklung modern. Fungsinya udah jelas bahwa bergeser dari tradisional ke modern itu fungsinya makin meluas, dan sebagai pelajar atau siswa di sekolah biasanya fungsi di sini dijadikan untuk sarana edukasi musik tradisional Nusantara. Jika sekolahnya mempunyai alat musik ini. Jika tidak, bagaimana solusinya? Bisa menonton video di YouTube, bisa menonton video pertunjukannya di televisi atau media elektronik yang lain ya. Baik, sampai di sini silakan ada yang mau ditanyakan atau saya nanti yang akan bertanya kepada kalian. Sekarang Pak Daeng ini menciptakan angklung apa sih yang menjadi perubahan dari tradisional ke modern? Apa sih yang jadi pembedanya? Silakan. Siapa? Amanda atau siapa? Atau mau Ririn mungkin sekarang? Saya akan perlihatkan bentuk angklung Padaeng ya. Di sini kebetulan ada. Di sini saya pegang adalah ini loh angklung Padaeng yang dijadikan sebagai angklung modern. Tangga nadanya ini menggunakan tangga nada diatonis, di mana di sini menggunakan kalau bahasa kitanya do re mi fa sol la si do, tetapi di sini lebih tepatnya adalah C, D, F, G, A, B, C untuk tangga nada naturalnya yang dijadikan kode. Di sini ada nama angklung dan nadanya ya. Nanti materi kita selanjutnya akan membahas itu. Terus yang disebut dengan bambu wulung atau bambu hitam ya seperti ini bendanya. Dan memang dia agak tipis dan bunyinya nyaring sekali jika sudah dibolongi atau dijadikan alat musik ya. Baik seruling ataupun calung, gambang dan lain-lain. Berbagai macam bentuk arumba ya. Nah, sekarang di sini ada kayunya, penopangnya. Kenapa disebut perubahan? Karena memang angklung Padaeng ini bertangga nada diatonis dan bentuknya menjadi lebih kecil. Ini saya ambil contoh angklung nomor 6 nadanya C atau do. Baik, itu hanya pengenalan saya dari apa yang saya lihat ya. Baik, satu lagi materi yang dikembangkan dari setelah Padaeng adalah diciptakanlah angklung berikutnya tahun 2018 itu angklung Toel dari pengembangan dari Kang Yayan Ujo dari Saung Ujo bahwa angklung Toel ini adalah bentuk modifikasi dari angklung Padaeng atau angklung modern untuk mempermudah kita memainkan angklung. Nanti saya akan coba share screen videonya. Dan yang terakhir adalah angklung yang dikembangkan melalui robotik atau dari aplikasi. Nah, di sini mungkin saya tidak bahas lebih karena memang itu sifatnya nanti berhubungan dengan teknologi yang digital, berhubungan dengan organologi atau sifatnya dalam pelajaran seni musik itu adalah tentang pelajaran teoritis yang mengarah kepada ranah-ranah fisika atau ilmu pengetahuan sains ya. Bahwa
pengembangan angklung, perkembangan angklung itu banyak mengalami fase di mana memang kebutuhan manusia menjadi patokan dasar bahwa angklung ini berkembang mengikuti zaman.